Pernah nggak sih lu ngerasa hidup tuh cuma muter di situ-situ aja? Bangun pagi, kerja, pulang, tidur, lalu ulang lagi. Hidup rapi tapi kosong. Punya segalanya tapi nggak ngerasa apa-apa. Sekarang bayangin, lu ketemu seseorang yang ngajarin lu buat ngerasain hidup dengan cara yang paling gila. Berantem sampai babak belur, ngelawan sistem, dan bahkan ngelawan diri lu sendiri. Inilah kisah seorang pria tanpa nama yang hidupnya berubah total gara-gara satu hal: kelompok petarung. Film ini bukan cuma soal tonjok-tonjokan bro. Ini soal pertempuran paling berat, pertempuran di dalam kepala sendiri. Jadi, siapkah lo masuk ke dunia kelompok petarung? Tapi ingat ya, aturan pertama kelompok petarung adalah lo nggak boleh ngomongin kelompok petarung. Film dibuka dengan narator tanpa nama yang sedang duduk di depan pistol yang diarahkan ke mulutnya. Adegan itu cuma kilasan dari akhir film. Lalu cerita langsung mundur ke awal. Narator ini adalah pegawai kantoran biasa di perusahaan mobil besar. Hidupnya monoton, datar, dan membosankan. Dia menderita insomnia parah, sampai nggak bisa tidur selama berhari-hari. Dia mencoba mencari bantuan ke dokter, tapi malah disuruh merasakan penderitaan orang lain biar sadar hidupnya nggak separah itu. Akhirnya dia mulai datang ke grup terapi penyakit-penyakit berat, pura-pura jadi pasien. Aneh, tapi justru di sana dia bisa nangis dan akhirnya bisa tidur lagi. Namun, kedamaian itu rusak setelah muncul Marla Singer, cewek aneh yang juga pura-pura ikut terapi. Karena kehadiran Marla bikin dia nggak bisa tenang, insomnianya balik lagi. Suatu hari, narator pergi dinas kerja dan bertemu dengan Tyler Durden di pesawat. Tyler ini orangnya nyentrik banget, santai, dan punya pandangan hidup yang anti konsumerisme. Mereka ngobrol soal sabun, kehidupan, dan kebebasan. Pas pulang, apartemen narator meledak. Semua barangnya hancur. Gak tahu sebabnya, tapi dugaannya karena ledakan gas. Bingung dan gak punya tempat tinggal, dia akhirnya telepon Tyler buat ketemuan di bar. Setelah minum bersama dan ngobrol panjang soal hidup yang hampa, Tyler tiba-tiba minta narator mukul dia. Dari situlah lahir perkelahian pertama mereka di parkiran bar, cuma buat merasa hidup lagi. Setelah malam itu, narator pindah ke rumah Tyler, sebuah rumah bobrok di pinggiran kota. Mereka mulai rutin berkelahi di bar itu, dan ternyata orang-orang lain ikut tertarik.
Akhirnya terbentuklah kelompok petarung, klub rahasia tempat para pria berkelahi satu lawan satu untuk melampiaskan stres dan menemukan makna hidup. Tyler menetapkan aturan utama kelompok petarung. Dalam kelompok ini tidak ada Seiji boleh membicarakan kelompok petarung dimanapun. Kelompok petarung berkembang pesat. Tiap minggu makin banyak anggota. Mereka berkelahi bukan karena benci, tapi buat merasa hidup. Sementara itu, Marla mulai sering telepon dan datang ke rumah Tyler, yang bikin narator kesal karena dia ngerasa Marla ganggu kehidupannya. Kelompok petarung makin besar, dan Tyler mulai ngomongin filosofi anti-kapitalisme tentang gimana manusia dikontrol oleh iklan, pekerjaan, dan barang-barang. Dia ngajarin kalau kita harus lepas dari semua itu. Tyler dan Marla juga punya hubungan yang panas. Sementara narator makin kesal dan bingung dengan situasi ini. Di sisi lain, kelompok petarung berubah dari sekadar tempat berkelahi jadi organisasi bawah tanah bernama Project Mayhem, yang mulai melakukan aksi-aksi sabotase sosial, seperti ngerusak mobil, meledakkan bangunan kosong, dan ngebuat kekacauan. Narator mulai ngerasa kehilangan kendali. Kelompok petarung bukan cuma milik dia dan Tyler lagi, tapi udah jadi gerakan nasional. Suatu saat, salah satu anggota kelompok petarung, Bob, temannya dari grup terapi, terbumbun dalam aksi Project Mayhem. Narator marah karena mereka malah nganggep Bob sebagai pahlawan. Dia mulai nyadar ada yang salah dan mencoba nyari Tyler yang tiba-tiba menghilang. Narator pergi ke berbagai kota dan nemuin hal mengejutkan. Semua orang kenal Tyler, dan mereka semua nganggep dia adalah Tyler Durden itu sendiri. Sampai akhirnya, narator sadar bahwa Tyler Durden cuma ada di pikirannya. Tyler adalah manifestasi dari sisi gelap dirinya sendiri, sisi liar, bebas, dan pemberontak yang dia ciptakan karena muak dengan hidupnya yang monoton. Jadi, semua yang dilakukan Tyler sebenarnya dia yang melakukannya. Setelah sadar kebenaran itu, narator berusaha menghentikan rencana besar Tyler. Yaitu meledakkan gedung-gedung yang berisi data keuangan, supaya sistem ekonomi modern di-reset. Tapi Tyler, yang sebenarnya bagian dari dirinya, menolak.
terjadilah konflik batin yang divisualisasikan kayak dua orang berkelahi. Padahal sebenarnya narator berkelahi dengan dirinya sendiri. Di adegan klimaks, narator menodongkan pistol ke mulutnya dan menembak dirinya sendiri. Bukan buat bunuh diri, tapi buat membun-bun Tyler di dalam pikirannya. Tyler akhirnya mati dan lenyap. Narator berdiri di gedung tinggi sambil menggenggam tangan Marla, yang akhirnya sadar dia bukan gila. Mereka berdiri bersama, menatap keluar jendela. Ledakan-ledakan besar terjadi di gedung-gedung di sekitar mereka. Film ini sebenarnya bukan cuma soal perkelahian, tapi lebih dalam lagi, tentang identitas, kritik terhadap konsumerisme, kehilangan makna hidup, dan pencarian jati diri pria modern. Tyler Durden adalah simbol kebebasan yang liar, sisi manusia yang ingin lepas dari tekanan sosial dan sistem kapitalis. Jadi, ternyata musuh terbesar narator bukan orang lain, tapi dirinya sendiri. Kelompok petarung bukan cuma klub rahasia, tapi cerminan dari perang batin manusia yang ingin bebas dari kehidupan yang hampa. Dan begitulah akhir dari Kelompok Petarung, film yang bikin kita mikir, apakah kita benar-benar mengendalikan hidup kita, atau justru hidup yang mengendalikan kita. Jangan lupa subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan kisah seru lainnya. Dan like postingan ini agar gua makin semangat bikin konten seperti ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.